Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuan Ferdinand selaku developer dari aplikasi iSafe. Dan di sini saya akan memberikan langkah-langkah atau help guide untuk penggunaan iSafe Mobile itu sendiri. Ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi iSafe Mobile, maka halaman atau tampilan yang pertama kali tampil adalah halaman login, di mana terdapat dua isian, yaitu email, NPM atau NIK, dan password. Jadi pengguna dapat menggunakan emailnya, NIK-nya atau NPM-nya untuk melakukan login. Lalu terdapat lupa kata sandi, di mana pengguna dapat menggunakannya ketika melupakan kata sandi akun yang ia daftarkan, atau ada di sini tombol daftar ya. Jadi untuk yang belum melakukan pendaftaran pada sistem yang lama maupun sistem yang baru, maka pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran dengan mengklik tombol daftar di sini. Dan ketika kalian klik tombol daftar di sini, terdapat beberapa isian untuk melakukan registrasi, yang salah satunya adalah nama. Kalian perlu melakukan atau memastikan pemastian bahwa data yang kalian isi adalah valid dan benar. Di sini saya menggunakan nama testing karena untuk dummy saja. Dan untuk email yang dimasukkan pun harus email aktif dan email yang masih digunakan, karena nantinya akan dikirimkan tautan untuk memverifikasi email yang kalian masukkan atau daftarkan ini gitu. Dan di sini saya menggunakan email saya ya untuk sebagai contohnya. Lalu terdapat status ya, di mana ada dua status di sini, yaitu mahasiswa dan umum. Dan kalian dapat memilih salah satunya. Yang pertama ada mahasiswa, di mana jika memilih mahasiswa terdapat NPM, fakultas, dan prodi. Namun apabila kalian memilih umum, maka akan ada tampilan untuk NIK ya, form isi untuk NIK. Dan sebagai contoh di sini saya menggunakan mahasiswa. Selanjutnya saya memasukkan NPM, dan NPM di sini harus NPM yang belum digunakan sebelumnya untuk mendaftar ya, karena NPM ini bersifat unik. Jadi apabila nanti setelah mendaftar dan gagal ternyata NPM kalian sudah digunakan, maka kalian hanya perlu melakukan login menggunakan NPM tersebut itu. Artinya kalian sudah terdaftar dan kalian tidak perlu melakukan daftar kembali ke sistem ini. Lalu kita lanjutkan, pilih fakultas, selanjutnya pilih jurusan atau prodi ya tepatnya. Lalu kita masukkan password, dan password ini 6 karakter teman-teman minimal, dan itu bebas mau angka ataupun huruf. Cuman diharapkan menggunakan kombinasi ya supaya mengamankan akun kalian. Lalu jika kita sudah memastikan semuanya benar dan valid, kita tinggal klik daftar untuk mendaftar ke sistemnya. Kita tunggu saja prosesnya ya. Lalu terdapat show dialog, yaitu periksa email kita disuruh untuk memeriksa email karena ada tautan link untuk memverifikasi email yang dikirimkan ke email kita. Dan di sini kita tinggal periksa saja email kita yang sudah kita pakai tadi ya. Kita klik mantap dulu, lalu ke login, dan sekarang kita buka email kita. Dan kita membuka email, pada bagian inbox ya terdapat email yang masuk seperti ini ya teman-teman. Nah, ada tulisannya, lalu ada tombol verifikasi email di situ bahwa ini dari language center ya. Nah, kita tinggal klik verifikasi email. Namun apabila tidak ada di kotak masuk, kalian dapat melihatnya di spam gitu. Dapat dicek di spam, takutnya di filter sama emailnya. Lalu jika sudah, kita klik verifikasi email tadi tombolnya, dan kita perlu melakukan login teman-teman menggunakan akun yang kita sudah daftarkan tadi ya terlebih dahulu. Kita masukkan saja tadi akun yang kita daftarin ya, jangan sampai salah. Dan jika kita tidak login, maka tidak akan terverifikasi teman-teman email yang kita pakai tadi ya, kita login tadi. Oke, di sini sudah ya. Saya tadi menggunakan NPM kan untuk loginnya, dan sebagai catatan ya, untuk login kita bisa menggunakan email, NPM ataupun NIK gitu. Dan saya tadi menggunakan NPM sebagai contohnya.
Jadi tidak harus menggunakan email, apalagi jika emailnya tergolong panjang dan akan memakan waktu ya untuk mengetiknya. Kalau kita menggunakan npm saja ya. Dan kita bisa klik beranda di sini ya, diklik tombol profil di atas ya yang ada nama kita jika ingin membuka web. Dan ini untuk tampilannya, untuk mobile kita tinggal melakukan login menggunakan email ataupun npm yang sudah kita gunakan untuk mendaftar terlebih dahulu tadi. Selanjutnya kita masukkan ya passwordnya juga, dan di sini tinggal klik masuk. Kita tunggu saja prosesnya. Dan di sini kita tampil di halaman dashboard ya. Untuk yang pertama kali terdapat ada profil singkatnya, ada nama dan status, lalu ada pencapaian kita, skor terakhir, rata-rata, skor tertinggi dari ujian-ujian yang pernah kita lewati, yang pernah kita lakukan gitu. Lalu ada jadwal ujian yang terdekat dan yang selesai ya, dimana itu ujian yang akan datang yang terdekat dengan tanggal sekarang, dan ujian yang selesai yang telah kita lalui yang terakhir, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada tombol cek jadwalku untuk mengecek jadwal-jadwal mana saja yang bisa kita daftarkan gitu, yang sesuai dengan role kita, yaitu tadi kita F1 ya. Dan jika kita buka pada jadwal tes atau cek tombol tadi, akan tampil ujian. Lalu di sini ada jadwal tes, transaksi, ujian gitu kan. Pada button navigation-nya kalian dapat melihat di sini tombol-tombolnya. Lalu ada profil, dan di sini kalian tidak dapat melakukan pendaftaran jika biodata kalian atau foto profil kalian belum kalian isi gitu. Kalian harus melengkapi biodata dan mengganti foto profil kalian dengan foto formal agar supaya kalian dapat melakukan pendaftaran. Dan kalian harus mendaftar sesuai dengan role kalian. Di sini ada EPT, ada S1 untuk D3 ya, ada S2 juga, dan kalian dapat melengkapi profil kalian di sini. Kalian klik foto ya untuk mengubah foto profil. Selanjutnya kalian dapat menekan ubah biodata untuk mengubahnya. Dan di sini kita klik foto profil untuk menggantinya. Lalu kita pilih galeri ya. Pastikan untuk menggunakan foto formal, dan di sini karena sebagai contoh saya menggunakan foto bebas ya, dan pastikan kalian menggunakan foto formal ketika mengisinya nanti gitu, karena itu nanti akan digunakan ketika melakukan verifikasi peserta. Dan ini sudah terganti ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ubah biodata kita dengan menekan tombol ubah biodata untuk melengkapi biodata yang belum kita isikan. Nah, di sini terlihat ada beberapa yang belum diatur ya defaultnya, lalu tanggal lahirnya pun masih ngaco gitu. Dan di sini kita harus melengkapinya semuanya gitu. Dan yang tampil di sini hanyalah beberapa ya, jadi jangan terkecoh. Selanjutnya kita isi di sini untuk nomor teleponnya, dan di sini saya isinya dummy ya, data dummy, karena di sini untuk percobaan saja. Pastikan kalian mengisi data yang valid, karena ini akan menjadi verifikasi kalian ketika absensi. Dan jangan lupa mengisi tanggal lahir kalian. Selanjutnya jenis kelamin, dan fakultas prodi dapat kalian ganti juga di sini. Akan tetapi sebagai catatan, untuk NPM tidak bisa kalian ganti. Jadi pastikan untuk NPM, fakultas dan prodi itu sesuai, karena NPM itu terdapat ID fakultas dan prodi pada NPM kita. Jadi pastikan sesuai, dan jika sudah, kalian hanya perlu menekan tombol simpan, maka otomatis aplikasi akan merestart dan kembali ke dashboard. Oke, di sini sudah bisa dilihat sudah terganti ya untuk foto profilnya. Untuk data-datanya juga, untuk mengeceknya di setting ada roda ya, tombol roda di atas itu. Lalu klik biodata. Di sini kalian dapat melihat biodata kalian secara lengkap yang sudah kalian ubah tadi ya.
Di sini untuk akun, menu akun terdapat email, nomor telepon, dan ganti kata sandi. Nah, kalian di sini dapat mengganti kata sandi kalian. Pada menu ganti kata sandi terdapat isian ya. Kalian perlu masukkan kata sandi lama dan yang baru. Di sini saya akan mencoba menggantinya. Saya akan memasukkan kata sandi yang lama yaitu 1 sampai 6. Selanjutnya kata sandi baru 1 sampai 8 saja ya. Sebagai contoh saja ini. Oke, kita lihat sesuai, simpan. Dan di sini terdapat show dialog lagi ya. Password telah diganti. Dan kita hanya perlu menekan login kembali dan pastikan akun kalian hanya login di satu perangkat saja. Dan apabila login di perangkat lain, maka di perangkat lain pun akan terlogout secara otomatis ketika perangkat tersebut mencoba melakukan pergantian pada akun kita ataupun mencoba mendaftar jadwal itu. Dan di sini kita klik tombol mengerti ya. Dan maka otomatis sistem dia akan redirect kita ke halaman login lagi. Kita masukkan lagi ya data-data kita. Saya menggunakan yang PM lagi ini dan menggunakan password yang terbaru, jangan lupa yaitu 1 sampai 8 tadi kita. Oke, di sini sudah ya. Sudah login kembali kita dan kita lihat jadwal. Nah, di sini sudah ada halaman jadwalnya, sudah terlihat jadwal-jadwal yang tersedia. Kalian dapat memilih sesuai role kalian. Di situ ada S1 dan D3, ada S2 dan umum, ada TWICE dan lain-lain. Di sini karena saya menggunakan S1 tadi sebagai daftarnya, saya akan mendaftar pada jadwal S1 ya, S1 dan D3. Di situ juga ada tulisan kursus untuk nama jadwalnya. Dan S2 tentunya masih kosong. Cuman untuk S1 bisa mendaftar pada S2 gitu. Namun harganya pun akan berbeda. Di sini karena di sini jadwal yang tersedia adalah jadwal kursus, maka yang dapat mendaftar hanya mahasiswa yang mengikuti kursus yang diadakan oleh LC Unila. Dan apabila kalian ingin mendaftarnya, kalian perlu menanyakan kode token untuk jadwal tersebut. Ketika klik ambil, kita masukkan kode tes atau kode token yang sudah kita peroleh tadi dengan bertanya kepada admin. Nanti akan diberikan, lalu kalian masukkannya kodenya ke sini. Lalu jika benar, kalian akan otomatis terdaftar pada jadwal tersebut dan kalian hanya perlu mengisinya lalu mengklik daftar ya. Di sini saya coba, ini jadwal dummy ya sebagai catatan. Lalu kita daftar, kita tunggu prosesnya, dan ketika selesai nanti ya, nah ini selesai, maka akan muncul notifikasi bahwa kita berhasil mendaftar. Dan di sini ya terdapat juga kartu transaksi kita. Kita dapat menekan kartu tersebut atau menekan tombol bayar untuk melihat detail dari transaksi yang kita miliki ini. Di sini terdapat tanggal, status, dan kadaluarsa. Dan untuk detail terdapat lebih detail lagi ya untuk informasinya. Bisa kita lihat di sini. Dan di sini terdapat kode VA teman-teman. Namun untuk sekarang kode VA ini belum bisa kita pakai. Namun kedepannya insya Allah akan bisa dipakai. Jadi ketika VA ini sudah bisa dipakai, teman-teman hanya perlu langsung mentransfer ke kode VA tersebut. Lalu dapat menunggu 1 menit untuk sistem mengkonfirmasinya, atau dapat juga menekan cek status pembayaran. Namun sekarang kalian belum bisa menggunakan VA ini, jadi harap menghubungi admin, melakukan WhatsApp ya untuk mendaftar ulang dan melakukan pembayaran, karena kode VA akan dikirim melalui WhatsApp untuk saat ini oleh admin LC Unila. Jadi kalian jangan transfer ke kode ini. Dan selanjutnya kalian dapat melihat yang sudah dibayar pada menu sudah dibayar ya untuk transaksi ini. Di sini saya akan mencoba mengubah statusnya ya, karena ini masih pengujian kan. Saya akan mengubah statusnya menjadi dibayar supaya nantinya kita bisa melihat bagaimana statusnya jika sudah dibayar ya tampilannya. Dan videonya mungkin akan saya potong.
Oke, di sini sudah dibayar ya. Jika kita lihat sudah di tab dengan nama sudah dibayar pada transaksi kita bisa melihat detailnya dan statusnya pun sudah dibayar ya. Statusnya sudah dibayar dengan detail transaksi yang sesuai. Lalu kita tinggal mengecek pada ujian ya, menu ujian Anda. Di sini terdapat jika sudah dibayar maka akan otomatis aktif teman-teman. Dan jika kita melihat detail ya, terdapat detail-detail dari ujian kita. Di situ ada QR code, di mana QR ini nantinya akan kita tunjukkan kepada admin untuk admin dapat melakukan verifikasi gitu menggunakan HP mereka. Akan dilakukan pemindaian pada QR code tersebut untuk absensi ya. Jadi jika kalian tidak menunjukkannya, kalian tidak akan bisa absen gitu teman-teman. Dan ini perlu dilakukan ketika kalian hendak melakukan ujian gitu, hendak memasuki ruangan ujian, maka kalian perlu scan QR code ini dulu. Atau jika kalian ragu untuk kuota ataupun jaringan di Unila nanti, ketika kalian menunjukkan QR code-nya, karena ini menggunakan internet, kalian dapat mengunduh tiket peserta gitu. Karena unduh tiket ini nanti juga memiliki QR code yang sama dengan yang ada pada halaman ini. Kita coba unduh ya. Di sini tidak perlu login, maka akan muncul pop-up. Ini tergantung HP ya. Selanjutnya kita lihat file yang sudah kita download. Di sini terdapat ya filenya. Nah, di sini ada data-data kita dan ada QR code juga teman-teman. Nah, QR ini bisa kita tunjukkan juga untuk melakukan absensi. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika di Unila apabila terjadi kendala sinyal gitu. Kalian dapat mendownload terlebih dahulu kartu ujiannya di tempat kalian dapat mengakses internet dan menunjukkannya kepada admin untuk melakukan scan ya QR code tersebut. Kalian dapat melakukan print juga ataupun melalui HP pun tidak masalah. Lagi menunjukkan QR code yang sama. Selanjutnya kalian tinggal menunggu tanggal yang ditentukan ya untuk melakukan ujian atau mengikuti ujian tersebut. Saya akan menggunakan akun lain. Nah, di sini saya telah melogin akun saya, teman-teman yang sudah usai ya melakukan ujian. Di sini jika kita lihat terdapat ujian-ujian yang sudah saya ikuti gitu. Dan di sini ada skornya teman-teman. Untuk skor ujiannya sudah ada, dan jika skornya sudah ada, kalian dapat mengunduh sertifikat peserta. Namun apabila skor belum muncul, kalian perlu menunggu dulu untuk admin mengimport nilainya atau mengisi nilainya. Jika nilai belum diisi, maka sertifikat tidak akan dapat diunduh. Tombol ini tidak akan bisa ditekan untuk mengunduh sertifikat. Jadi kalian perlu menunggu dulu untuk nilainya diimport ya. Dan di sini saya mencoba mendownload. Tinggal klik download ya. Lalu kita cek untuk filenya. Dan di sini untuk tampilan sertifikatnya ya. Ini bisa kalian gunakan untuk sebagai syarat sidang skripsi. Saya kurang tahu untuk beberapa jurusan, mungkin ada yang tidak perlu, cuman sepengetahuan saya ini diperlukan untuk syarat wisuda dan sidang skripsi. Dan mungkin seperti itu ya untuk alurnya dari mendaftar hingga mendownload sertifikat untuk mengikuti ujian dengan menggunakan aplikasi iSafe Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.